Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersuka cita ada di hadirat-Mu dan kami sangat bergembira ketika kami menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk diam, mau dengarkan suara-Mu lewat hamba-Mu. Dan tentunya kami mintakan Roh Kudus-Mu turun atas kami supaya kami mengerti, diberi kuasa dan diberi kuasa juga untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saudara-saudara, dikasih Kristus Yesus tadi pada saat WL singer diam, musik yang bermain, tapi saya dengar suara jemaat bernyanyinya kok nggak kedengeran gitu. Saudaraku, ada satu hal yang perlu kita lihat. Bahwa ketika peribadatan, musik itu membantu kita menyembah Tuhan. Yang menyembah itu manusianya. Oke, musik WL singer itu membantu kita menyembah Tuhan. Yang menyembah Tuhan siapa? Manusia. Jikalau hanya musik, kita putar aja videonya. Tapi manusianya yang harus menjadi penyembah yang benar. Dalam Matius pasal 26 ayat 30, setelah menyanyikan nyanyian pujian, maka Yesus naik ke Bukit Zaitun. Di sana dia berdoa memutuskan sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Dia berkata, ya Bapa, jikalau kehendak mungkin lalu cawan ini daripadaku, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu yang jadi. Saudaraku perhatikan, Yesus bisa mengambil keputusan yang sangat berat itu melalui apa? Dimulai dengan menyanyikan puji-pujian, betapa dahsyatnya penyembahan saudaraku. Jadi yuk, kalau ada penyembahan, yuk mari menyembah, mari menyembah. Dan pada saat penyembahan ada mujizat saudaraku. Ada mujizat dalam bersyukur. Wah, ketika nyanyian syukur kita sampaikan mujizat saudaraku. Coba tanya Ibu Evi. Saya juga melakukannya. Kalau kita bernyanyi haleluya, haleluya. Yang ada di situ saudaraku, yang pegang apapun, yang keserupan, langsung siuman saudaraku. Lagu yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan dari seluruh umat. Menyembah, menyembah. Amin Pak John? Oke? Mantap. Saya lihat Bapak dari sudut juga. Mataku tertuju padamu. Yeah. Baik saudara-saudara yang kasih Kristus Yesus. Kita belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang digumuli oleh Pak Gembala kita. Sebuah tema. Balas kejahatan dengan kejahatan. Bukan? Kok tahu? Tahu ya balas kejahatan dengan? Bukan kejahatan. Tapi nyatanya? Iya, baik. Balas kejahatan dengan kebaikan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Saya bacakan begini. Janganlah membalas, ini saya pakai versi TB baru ya, 2. Mungkin ada beda sedikit kata-katanya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Oke. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Artinya apa? Setiap kita mempunyai kemampuan untuk itu. Bergantung padamu, keputusan engkau melakukan membalas kejahatan dengan kejahatan ada padamu. Jadi setiap orang bisa melakukannya, tapi setiap orang juga bisa membalaskan kejahatan dengan kebaikan. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tapi juga bukan berarti ketika ada menyakiti kita, lantas kita ngomong sama dia, gua nggak balas lu, tapi Tuhan yang balas lu. Kita suruh Tuhan balas dia, Tuhan yang mana yang mau melakukan itu? Saudaraku perhatikan, bukan berarti kita ngomong seperti itu ya. Lihat ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, seteru itu apa? Katakan musuh ya. Jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Oke. Jika dia haus, berilah dia cap tikus, bukan ya? Oke, bukan. Minumlah ya, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu seperti menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 sama-sama. Janganlah kalahkan, salah nih. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Wow, luar biasa saudaraku. Bahwa Pak Gembala kita mempunyai pergumulan melihat situasi dan kemudian merumuskan sebuah tema di bulan Oktober kemurahan hati. Saudara-saudara, dan diakhiri dengan tema yang luar biasa. Mungkin hal biasa, tetapi hal biasa sesungguhnya luar biasa, benar gak? Pak Ferry, Bapak Ferry makan nasi enggak kemarin? Hari ini? Besok? Biasa enggak? Biasa enggak makan nasi? Tapi sesungguhnya yang biasa itu luar biasa Pak. Ibadah ini biasa enggak? Biasa dilakukan. Mengapa diulang lagi? Karena Anda suka. Mengapa diulang lagi? Karena Anda butuh. Mengapa Anda suka? Mari kita lihat, hal yang biasa kita lakukan jadi kebiasaan sesungguhnya adalah hal yang luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita ulang-ulang, itu adalah hal yang luar biasa. Bangun pagi biasa enggak? Biasa enggak? Kalau enggak bangun? Jadi kalaupun kita bangun pagi selalu baru kata firman Tuhan dalam Ratapan 3, selalu baru, selalu baru, selalu baru, itu hal biasa? Bukan, tapi itu hal yang luar biasa. Pak Gembala kita pergi bertemu dengan klien kantor, pulang ke rumah jam 1 atau jam 2, jam 12 malam, biasa enggak? Enggak, itu luar biasa. Enggak banget gitu ya. Iya Pak Ferry pulang dari bekerja sampai rumah jam berapa Pak? Malam, katakan jam 9, jam 7 gitu ya. Mana Ibu Esther? Bu, Bapak pulang biasa enggak? Bu, bukan biasa Bu. Sebab banyak suami enggak pulang ke rumah Bu. Loh iya, buat orang lain biasa. Enggak, banyak suami pergi kerja enggak pulang Bu. Lupa alamat. Bahaya saudaraku. Jadi bukan hal biasa. Setiap hal yang kita buat, kita kerjakan berulang kali. Sesungguhnya itu hal yang luar biasa. Bertemu hari ini bukan biasa. Katakan kiri kanan, ini luar biasa. Iya, bukan biasa-biasa saja ya. Baik Bapak Ibu saudaraku, saya buat dalam bentuk pengajaran. Jadi kalau pengajaran itu tidak ada lengkap. Kelas 1 langsung kelas 4, enggak mungkin. Ya enggak mungkin. Jadi setiap detail-detail ada hubungannya. Kalau Bapak Ibu meleng sedikit sudah bingung ntar. Maka oleh sebab itu konsentrasi, katakan konsentrasi. Konsentrasi. Baik, kita lihat. Pak Ye, pernah enggak kasih bunga sama ibu begini? Yang jawab bukan ibu. Pernah enggak? Waduh, bunga pepaya jangan undang saya. Saya suka itu. Waktu kita di Ancol ya, bunga pepaya mantap itu. Kapan lagi? Yuk. Lihat, bunga diberikan tapi dibalas pisau. Pernah enggak kita alami? Kalau Pak Gembala saya yakin seringkali mengalaminya. Tapi Pak Gembala punya hati yang luar biasa. Engkau bisa buat apa-apa sama saya. Engkau bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhanku, luar biasa. Baik saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus. Ini suatu pelajaran yang luar biasa pergumulan Pak Gembala kita.
membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar. Nah, saya flashback sedikit tentang kemurahan hati. Orang yang murah hati pasti orang baik. Orang yang murah hati pasti tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalaskan kejahatan dengan 3 minggu kita berbicara murah hati. Ini yang terakhir. Diharapkan ada perubahan dari jemaat. Mengerti murah hati. Ilemon, kalau dalam bahasa terjemahan baru versi yang pertama dalam Alkitab kita, dikatakan berbahagialah orang yang murah hati sebab mereka akan beroleh kemurahan. Kira-kira kemurahan apa? Harga kah? Enggak. Agak sulit dipahami, tetapi di dalam bahasa Yunaninya sebenarnya belas kasih atau belas kasihan. Dalam bahasa Ibraninya chesed. Jadi belas kasihan chesed itu kemampuan menempatkan diri di dalam diri orang lain. Pak Semi mengalami sesuatu penderitaan, sesuatu musibah, lantas Pak Roy berkata, kasihan ya Pak Semi, Anda belum murah hati, Anda belum berbelas kasihan. Tapi Anda cuma mengucapkan kasih. Mengucapkan kasih, belum berbelas kasihan. Tuhan inginkan kita bukan hanya pendengar-pendengar firman, memperkatakan firman, tetapi melakukan firman. Itu namanya murid, melakukan firman. Sanggup kita menempatkan diri dan kita pun bisa menolong mereka. Oke, pengertian itu harus jelas buat kita. Itu maksudnya murah hati, saudaraku. Ya, kita lihat. Pak Ye, sulit enggak Pak? Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Pernah enggak Bapak alami? Bapak sudah baik, tapi orang jahat. Atau kebalikannya. Bapak balaskan kebaikan orang dengan kejahatan. Sulit enggak atau mudah enggak kita melakukan firman ini? Tetapi bukankah ini menjadi hari-hari hidup kita? Adakah di antara kita yang sudah lolos dari perangkap iblis yang seperti ini? Bahwa kita sangat cenderung membalaskan kejahatan. Lu jual, gua borong. Bukan beli, borong sekalian. Ini kan kelakuan anak-anak Tuhan. Sekalipun sudah hamba Tuhan, sekalipun pelayan Tuhan. Tapi jikalau tidak melakukan firman Tuhan, ini bahaya saudaraku. Sangat bahaya. Di luar sana banyak sekali kita menemukan itu. Di antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, para tiktoker, para publiker, macam-macam. Kata-katanya menyerang. Loh, kok diadu sih Alkitab kita? Menurut gembala ini persepuluhan itu enggak berlaku. Menurut gembala ini persepuluhan itu adalah firman Tuhan. Buat apa diadu? Jikalau saudara percaya yang disampaikan gembalamu, dengarkan gembalamu. Enggak perlu dengar yang lain lagi. Gitu loh. Oleh sebab itu sudah tepat saudara ada di tempat ini. Saudara dengarkan pengajaran dari gembalamu. Dan gembalamu benar-benar adalah gembala dari Tuhan. Itu penting buat kita. Saudara bisa bertumbuh dalam gereja ini. Bukan di sini saja ada Pak Gembala dan Ibu. Tadi pun pagi saya sampaikan. Kita bersyukur punya gembala. Mempunyai hati yang sudah beres. Punya hati yang terus menyentuh orang-orang. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Maka saya pun mau gabung di tempat ini. Karena saya bergumul tentang gembala. Siapa yang jadi gembala saya? Saya putuskan, wah ini Tuhan. Engkau kirimkan, terima kasih Tuhan. Yuk percayakan, jangan enggak usah kita ikutin di luar sana. Ya, bagaimana pengajaran. Waduh, pusing, dengarkan gembala, udah. Bertumbuhlah di gereja lokal kita masing-masing, ya. Baik saudara-saudara. Jadi sulit atau mudah? Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Sulit sekali saudaraku buat orang yang belum bertumbuh, berbuah, berubah dalam kehidupan, ya. Kenapa? Sebab hukum lama, adilnya hukum lama,
Hukum lama adilnya apa? Balas-balas. Kamu lakukan ini, aku lakukan itu. Supaya impas, adil seluruhnya. Begitu kan hukum dunia? Anak Tuhan begitu? Enggak salah lagi? Coba lihat dalam rumah tangga. Coba lihat. Siapa yang membuat pembalasan yang luar biasa? Bukan orang jauh, orang dekat. Orang yang pernah dekat itu balasannya luar biasa, sakit. Luar biasa itu saudaraku. Jadi hati-hati pengajaran ini digumuli Pak Gembala kita dengarkan hari ini yang saya coba uraikan saudara-saudara ya. Ya. Hukum lama apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wow, balas dan balas, balas dan balas, balas dan balas. Bayangkan saudaraku kita bicara begini, ini kayak sudah perang terus. Mengerikan sekali situasi yang seperti ini. Tapi ini kan habitnya orang-orang dunia. Tapi anak-anak Tuhan enggak lepas kalau belum bertobat saudaraku. Belum lahir baru masih begini. Coba deh jujur deh antara saudara di rumah, kakak adik. Ada enggak saling ngomongan? Ada enggak di jemaat ini? Duduk di sana, duduk di sini. Ada enggak? Bertobat. Bertobat, dengar firman bertobat. Gitu loh. Antara ayah dan istri, suami dan istri, ada enggak? Antara bapak dengan anak, ada enggak? Mari saudaraku, belajar yuk kebenaran firman. Enggak balas-balas, enggak dendam. Gitu loh. Ya, bayangkan kalau ada pembalasan itu. Oh, mata ganti mata. Pak Gembala, makin banyak orang buta, Pak. Loh iya, mata ganti mata. Bayang Pak John, mata ganti mata. Kalau ada mata saya 10, habis semua Pak. Loh iya, jahatnya gitu gimana gitu. Benar ya? Bahaya saudaraku pembalasan itu. Lagian gigi ganti gigi. Bayangkan saudaraku kalau gigi ganti gigi. Aduh, dokter gigi laris manis seluruhnya. Loh iya. Nggak kebayang kan buat kita. Bagaimana dunia ini habisnya, hancurnya. Gigi ganti gigi. Lu copot gigi gua copot gigimu. Yang paling drastis, yang hebat Pak ya. Gini Pak ya. Jikalau, mohon maaf ya, saya pukul istri Bapak. Adilnya gimana Pak? Bapak pukul istri saya. Kita berdua gimana Pak? Aman ya? Yang bonyok berdua kan gitu. Loh itu hukum balas dendamnya kan nggak bener gitu loh. Wah saya emosi, istriku dipukul, kupukul istrinya. Dia balas lagi dipukul istri saya. Kami berdua tenang-tenang aman. Yang bonyok 2 orang, aduh. Itu hukum balas-balas nggak bener saudaraku. Dan kita nggak mau yang seperti itu, katakan amin. Yo, yang kita mau apa kata Tuhan Yesus begini. Ya, pertama gini, mengapa membalas jahat dengan jahat? Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Yang pertama gini, kita ditipu, dihianati, diserang secara fisik, moral kita dihina kita. Waduh, kira-kira Pak Peri dipermalukan begitu Pak? Bapak terima enggak? Dipermalukan oleh teman gitu di depan umum, marah enggak Pak? Marah, jangan-jangan lose control Bapak, balas. Supaya apa? Senang begitu. Dihina orang, ditipu orang. Bapak pernah ditipu orang atau nipu orang? Sering ditipu. Waduh. Orang baik memang sering ditipu ya. Baiklah kalau gitu. Yang kedua, mengapa membalas? Karena apa? Dapat dia pikir memulihkan rasa keadilan, harga diri. Istri ngomong, suami jawab, harga diri suami. Waduh, saya kan laki-laki. Waduh, emang siapa kau perempuan? Gak mungkin kau perempuan suamiku. Ya memang laki-laki, emang kenapa? Saya laki-laki, dia lupa dia laki-laki. Bahaya saudaraku. Apakah harus ada pengakuan? Ya enggak lah gitu loh. Yuk kita lihat ya. Yuk kita baca 1, 2, 3.
Sebagai orang Kristen kita harus dituntut untuk tidak hanya menghindari balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus mencari kebaikan bagi yang menyakiti kita. Dengan segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan yang kita miliki, Tuhan tahu kita rapuh. Tuhan tahu kita nggak mampu. Masa sih Pak Pendeta, aku mengasihi orang ini, aduh Pak sakit. Kalau ini nggak sanggup saya Pak, Bapak nggak merasakannya. Saya nggak bisa Pak, kalau yang orang ini, yang itu masih bisa Pak. Aduh, dia tahu kita lemah. Yuk minta kekuatan dari dia supaya kita mampu untuk melakukan kebenaran firman saudaraku ya. Ya, ini hubungannya terus dengan bulan kemurahan hati. Balas kejahatan dengan kebaikan sama dengan murah hati. Oke, murah hati saudaraku. Jadi ilustrasinya begini. Ini loper koran Pak ya. Bapak pernah beli koran? Pernah. Sekarang mungkin nggak zaman lagi ya koran ya. Baik. Jadi ada seorang karyawan tiap hari lewat dari depan loper koran. Dia pasti beli, tiap hari beli. Ya. Kemudian ada temannya jemput dia, mereka melewati. Temannya itu tadi dilihat bahwa yang temannya itu beli koran seperti biasa. Tapi dilayani nggak benar Pak, sangat kasar. Kemudian temannya tanya, kamu beli koran tiap hari di sini ya? Iya, orangnya begitu, nggak benar. Kenapa kamu mau beli? Jawabannya gini Pak ya, urusan dia melakukannya, urusan saya tetap harus berbaik hati kepada dia. Jadi urusan dia melakukan apapun gak masalah, itu urusan dia, urusan saya tetap menjaga hati saya. Wow, keren sekali. Yang kedua, ada seorang bapak berusaha menyelamatkan kalajengking yang seperti ini Pak, di atas daun, di kolam gitu. Sebentar lagi tenggelam. Si bapak ini kasihan. Pak Ye, takut nggak sama ini Pak? Takut ya? Ya si bapak itu tolong Pak. Tentu apa yang terjadi Pak Ye? Disengat, dicapit, disengat. Satu kali dia lepasin tangannya. Ada orang ngelihat loh, Pak kamu sudah 2 kali lakukan. Kenapa lakukan lagi? Itu kan luar biasa. Itu kan kamu bisa celaka dibuatnya. Jawaban si bapak. Itu habitnya, kebiasaan kalajengking memang seperti itu. Tapi begitu pun saya tetap menolong kalajengking itu. Balaskan kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Yesus ngomong gini saudaraku, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah musuhmu. Bapak Ibu coba cari di mana, buku-buku mana, enggak ada yang seperti ini. Hanya Yesus yang bicara begini, kasihilah musuhmu, berdoalah buat dia. Hanya Yesus mengajarkannya, maka kita pun mau tunduk kepada Tuhan yang seperti ini. Dia sudah melakukannya saudaraku. Dia dipukul, diludahi, dibogem habis-habisan. Tapi dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Waduh. Sedap sebagai orang Kristen yang luar biasa. Itu yang dilakukan, dipraktekan Tuhan Yesus. Baik, kita lihat lagi yang lainnya. 1, 2, 3 kita baca. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Orang yang dapat membalaskan kejahatan dengan kebaikan hanyalah orang yang murah hati. Hanyalah orang yang berbelas kasihan seperti Bapa di surga. Contohnya anak yang hilang. Pak Ye, Bapak punya anak berapa? 3. Umur berapa sekarang? Umur berapa? Anaknya? Bu, jangan dicubit bapaknya ya. Umur berapa? 19. Oke. Pak, tiba-tiba Pak Ye, anak bapak ngomong, Pak, saya umur 19, saya sudah dewasa. Pak, marilah harta kita Pak, yang menjadi bagianku, berikan kepadaku. Kira-kira bapak apain anak yang seperti ini? Baik, luar biasa. Yang benar Pak. Bayangin Pak,
Bapaknya masih hidup, mamanya masih hidup, dia ngomong harta warisan, minta bagian. Artinya apa Pak? Harta warisan dibagi kalau orang tua sudah mati. Iya dong? Tapi anak ini berkata minta warisan berarti dia menganggap bapaknya sudah mati. Ini jahat nggak anak seperti ini? Waduh, luar biasa. Kalau anak kita begini diapain? Dicubit? Wah. Ngomongin harta warisan bapak mama masih hidup. Waduh. Tapi si bapak saudaraku memberikannya. Dan kemudian si anak pun pergi foya-foya habis seluruhnya. Dan kemudian nggak bisa makan kerja di kandang. Pelan aja Bu ngomong babinya Bu. Iya, saya tahu Bu babi Bu ya. Di kandang babi. Kemudian dia mau makan nggak bisa, mau makan ampasnya itu nggak bisa. Terus dia merenung. Aku telah bersalah terhadap Bapa. Widih, saudara-saudara lihat. Ketika anak ini pulang, Alkitab kita berkata dari jauh bapaknya melihat anaknya itu dan bapaknya berlari dan kemudian mendekap ke anaknya itu, merangkul anaknya itu. Dia ngomong apa? Enggak ada ngomong apa-apa. Bawa masuk ke rumah, panggil pembantunya semua, ayo buat begini. Dia enggak ngomong, anak mohon maaf, anak yang kurang ajar, anak enggak tahu diri, kamu sudah berbuat begini. No, kamu minta ampun, no. Perhatikan dunia roh. Dunia roh itu luar biasa. Si bapak benar tidak ngomong, kamu harus minta ampun. Tetapi di kandang babi tadi, saya ngomong pelan. Si anak sudah berbicara, apa katanya? Aku telah berdosa. Itu dunia roh itu seperti itu. Jikalau dalam hatimu engkau berkata, Bapak, aku orang berdosa. Waduh, dahsyat saudaraku pengakuan itu. Dan Bapak itu murah hati. Dia peluk anaknya. Keren sekali saudara-saudara. Ya. Yang kedua kita lihat, balas kejahatan dengan kebaikan. Orang Samaria yang murah hati, Samaria dikatain. Samaria disudutkan, Samaria dikatakan enggak percaya sama Tuhan Allah Yahweh. Tapi justru orang Samaria yang baik hati, Lewi, imam. Orang-orang yang menyatakan kasih justru enggak punya kasih. Enggak murah hati. Jadi orang-orang memperkatakan kasih, memperkatakan Tuhan, belum tentu menjalankan apa yang dikatakan Tuhan, termasuk saya. Koreksi diri seluruhnya. Ayo belajar dari kebenaran firman Tuhan. Oke, baik saudara-saudara, kita lihat. Ini dia titiknya yang luar biasa, saya belajar. Pak Gembala berikan ayat itu, saya tahu tanggal 27 Oktober saya khotbah, saya belajar terus Pak Gembala. Luar biasa Pak Gembala kita, dia ajar saya untuk belajar lagi terus. Saya baca untuk mempersiapkan khotbah ini saudaraku sebulan. Saya temukan ini ketika Tuhan Yesus berbicara, berbahagialah orang yang berbelas kasih atau bermurah hati. Saya lihat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Batak, entah bahasa apa lagi. Saya nggak menemukan yang maksud yang luar biasa. Tapi ketika saya belajar, buka leksikon, buka lagi kamus Yunani, apa sih maksudnya ini? Saya temukan di dalam istilah Yunani yang dipakai di sana adalah kata itu bersifat future passive. Apa maksudnya? Beroleh kemurahan, ternyata yang dikatakan beroleh kemurahan tadi adalah Allah sendiri yang akan membalaskannya. Kalau saya berikan satu botol cap tikus sama Pak Perry, saya nggak berharap satu botol. Betul toh Pak John? Oke. Itu? Bukan itu. Kamu berikan saya sebungkus, maka saya berikan sebungkus, itu manusia.
Kamu berikan satu piring makanan, saya berikan satu piring makanan. Kamu berikan satu baju, saya berikan baju. Itu standar manusia. Tapi melalui firman ini dikatakan future pasif bahwa Allah sendiri yang akan membalaskan. Dan balasan kebaikan Tuhan apa? Apakah satu piring ganti satu piring? No, kita lihat belajar yuk. Lihat Nabi Elia masuk ke rumah janda miskin di kota Sarfat. Ini kebangetan juga nih hamba Tuhan ini Pak Gembala. Sudah tahu miskin ditumpangin lagi. Sudah tahu nggak punya makanan ditumpangin. Tapi ngomong hamba Tuhan ini, berikanlah aku roti. Jawabannya apa? Rasional dijawab oleh janda ini, saya hanya miliki ini. Kalau ku olah ini dan kemudian kami makan, kami mati. Karena masih musim kemarau yang panjang. Tapi karena engkau hamba Tuhan, aku melakukannya. Ini kebahagiaan kami para hamba Tuhan. Betul sulit memang Pak Gembala, tapi karena Pak Gembala menyatakannya Bapak sebagai hamba Tuhan, kami menurutinya. Terpuji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi cari gembala dan saudara sudah menemukannya, bertumbuhlah di gereja ini. Lihat, kemudian Nabi Elia dimasaklah tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, dan kemudian menjadi roti. Tidak dimakan janda ini dan anaknya, tapi diberikan kepada hamba Tuhan. Wih, tega ya hamba Tuhan. Enggak saudaraku, ada maksud Tuhan. Dan ketika dilakukan seperti itu, musim kemarau masih panjang. Lihat balasan Tuhan apa? Yang murah hati, future pasif, satu roti dibalas Tuhan berapa roti? Tahunan masih panjang saudaraku. Tahunan musim kemarau masih panjang. Dan janda itu tidak kekurangan roti. Bayangkan hanya satu tepung yang diolah menjadi roti. Dan itu menjadikan murah hatinya Bapa di surga. Melalui hambanya tadi. Tahunan roti disiapkan Tuhan. Oh, keren bukan main. Future pasif, kemurahan Tuhan. Tuhan yang balas enggak main-main, enggak tanggung-tanggung saudaraku. Wow. Yang kedua yang luar biasa. Anak itu ada Nabi Elia datang, enggak ada Nabi Elia datang mati. Mati anaknya. Ada datang atau tidak ada datang Nabi Elia, mati juga anaknya. Tetapi ketika janda ini bermurah hati melakukan dan memberikan tepung diolah jadi roti, anaknya yang mati, bayangkan anak yang mati dan kemurahan hati Tuhan bukan hanya roti diberikan, tapi anak yang mati pun dibangkitkan. Lihat kemurahan hati Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaskan kejahatan dengan kebaikan. Engkau dan saya menuai berkat berkelimpahan dari Tuhan. Bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Dari manusia sangat terbatas. Tapi kebalikannya saudaraku. Kita lihat. Keren Pak ya foto kita. Ya ini foto kami sama Pak Gembala di Danau Toba. Waktu membaptis di sana. Iya, bagaikan di Danau Galilea, iya. Padahal kami gali tanah Pak ya. Baik saudaraku kita baca 1, 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Aduh membaca ini mengerikan saudaraku. Buat mereka yang belum memberikan ampun dan masih ada dendam dalam hati dan berencana untuk membalaskan kejahatan, dengar baik. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Orang sudah baik tapi kita jahat. Firman berkata apa? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jadi jangan pernah bertanya Tuhan, kenapa seperti ini keadaan kami? Mengapa seperti ini melaratnya kami? Mengapa susahnya kami seperti ini? Perhatikan. Siapa membalas kebaikan? Orang sudah baik kepadamu tapi engkau jahat. Kejahatan tidak menghindar dari rumahnya. Ngeri saudaraku.
Ini bukan mau nakut-nakuti, tapi ini kebenaran. Supaya kita tidak melakukannya. Tapi ketika kita melakukan, membalas kejahatan dan kebaikan, kemurahan Tuhan berlipat-lipat. Ya. Lihat. Yesus berkata apa? Jikalau tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Enak aja dia Pak Ye. Bonyok dong saya. Ya dong, itu dalam pemahaman bahasa Indonesia enggak jelas. Tapi ini ungkapan Pak Ye. Peribahasa di zaman itu. Ini peribahasa orang Yahudi. Menampar pipi kanan artinya apa? Hak seseorang mengadukanmu dan menuduhkanmu ABCD di depan pengadilan. Itu pipi kanan. Dan hakmu juga untuk membalasnya apa yang dituduhkan. Itu namanya menampar pipi kiri. Tapi Yesus ngomong, hakmu untuk membalas sesuai dengan hukum dunia. Tapi aku berkata kepadamu, jangan pakai hakmu itu, tapi berilah pipi kirimu. Wow, keren sekali saudaraku. Jangan balas, jangan pakai sekalipun kau punya hak untuk itu. Tapi jangan pakai. Beri pipi kirimu. Wah, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Itu maksudnya. Yang kedua, Pak Ye apa nih? Jikalau ada orang melempar kamu dengan batu, maka lempar dia pakai apa Pak? Pakai semen. Pakai ini, lembing. Enggak dong. Waduh, ini bahaya, lebih bahaya lagi Pak. Tapi lempar pakai pisang. Tapi pisangnya seperti ini. Sama gerobaknya brak gitu. Wah, bahaya juga enggak lah ya. Enggak seperti itu kelakuan anak Tuhan ya. Tapi begini saudaraku. Saya baik, tapi dia jahat. Bukankah ini sering kita klaim? Saya baik, tapi dia jahat. Gimana Pak? Pak Pendeta, ini yang ini bahaya Pak. Saya udah baik banget sama dia Pak. Bapak tahu nggak, istri saya itu, saya sudah baik banget sama dia. Tapi dia cerewet terus sama saya. Jahat banget dia. Aduh, kopi aja pagi-pagi dikasih air panas sama permen kopiko, kan gitu Pak ya. Ya enggak juga lah ya. Seduh sendiri, kocok sendiri gitu ya. Enggak juga begitu ya. Oke, kita sering mengalaminya. Ini ilustrasi cerita ini menginspirasi banyak orang. Pak Ye tahu siapa ini Pak? Bukan saya Pak. Bukan Pak Gembala juga. Ini Gubernur NTT. Bukan bukan. Nelson Mandela. Pak Ye, Pak Ye, Nelson Mandela Pak. Ini luar biasa Pak. Bagaimana dia bisa membalaskan kejahatan orang yang di sampingnya dengan kebaikan. Pak 27 tahun dia di penjara, Nelson Mandela. Setiap hari Pak, mohon maaf Bapak Ibu saya pakai bahasa ini. Setiap hari kepala Nelson Mandela dimasukkan ke kloset Pak. Mohon maaf, dikencingin sama ini orang tiap hari Pak. Kira-kira Bapak bisa rasakan tuh? Penderitaan 27 tahun Pak. Ngeri Pak ya. Ngeri Pak ya. Bapak kalau ketemu sama orang begitu yang memperlakukan Bapak apain? Bapak apain coba? Waduh, nggak ngerti lagi mau diapain nih orang ya. Kalau bisa disate gitu ya. Tapi Pak, ketika apartheid kalah, Nelson Mandela jadi presiden. Kalau presiden kan ada pelantikannya Pak, dan ambil sumpah jabatan presiden. Dan karena dia Kristen, maka dia pegang Alkitab. Iya toh? Bapak tahu, bukan pendeta Pak yang pegang Alkitab, tapi orang ini. Yang melakukan kejahatan tiap hari. Itu yang pegang Alkitab Pak. Kira-kira gemetar enggak ini orang? Waduh. Tetapi siapa yang luar biasa Pak? Nelson Mandela dengan perbuatannya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dikenal dan dikenang terus Pak. Keren bukan main. Yang kedua, Corrie ten Boom. Ini klasik. Corrie ten Boom adalah korban tangkap pada masa Nazi Jerman, Hitler ya. Dan pada saat dia masuk ke penjara, kemudian
ada adiknya, ada papa dan mamanya, diperkosa macam-macam, diperjahat, dibunuh papa dan mamanya. Dan dia lihat ini sipir penjara inilah yang melakukan yang jahat. Pak, ngeri nggak Pak kelakuan orang itu? Wow, perasaan Kori itu ngeri sekali Pak, tapi dia Kristen. Kemudian ternyata Nazi kalah perang. Nazi kalah perang dan beberapa waktu kemudian diadakan pesta di jalan begitu. Kori ada di jalan itu. Dan orang yang memperkosa itu ada di depan dia lebih kurang 10-15 meter. Kalau Kori teriak ini Nazi, ini SS Nazi, habis langsung orang itu. Waduh, itu pergumulan yang luar biasa Pak Ye. Apa yang dilakukannya? Wah, Pak kita ilustrasi. Pak Ye di sana Pak. Bapak sebagai sipir yang memperkosa, yang apa segalanya ya. Oke, ya ini hanya ilustrasi Pak. Wah, saya Kori yang datang. Saya berjalan, kira-kira perasaan Bapak gimana? Bapak sudah melakukan yang jahat sekali. Bapak takut enggak? Takut, jangan senyum Pak, takut Pak. Oke, saya jalan begitu, jalan. Makin takut enggak Pak? Jangan-jangan beser di celana tuh. Jangan-jangan, coba periksa dulu. Oh enggak. Ya, terus datang gitu. Wah, saya pikir pucatnya luar biasa, takutnya setengah mati nih orang pasti. Takut sekali toh. Waduh, tidak ada tempat untuk berlari. Ya toh, untuk melarikan diri nggak ada lagi. Tapi Kori, Bapak mau jabat tangan? Salam. Kori nggak mau, tapi dia peluk. Wah, berpelukan. Makasih Pak ya, luar biasa silakan Pak. Wah, inilah kemurahan hati, membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Makanya kita tahu cerita ini. Coba kalau Kori melakukan yang sama, kejahatan-kejahatan, enggak kita ceritakan dia Pak. Enggak. Jadi kekuatan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, bagian terakhir. Mengapa tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Pertama, kita baca 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Coba ada yang kita benci hari ini? Kemarin? Tahun lalu yang belum selesai? Atau sesama di antara jemaat ini? Coba pikirkan, renungkan, sadari. Seberat apa sih yang dilakukan teman kita, saudara kita kepada kita? Pikirkan dulu. Jika engkau orang yang mengasihi Tuhan, kasihilah musuhmu. Berdamailah. Ayo pikirkan, ada di antara kita? Jikalau hari ini bisa perdamaian ada. Wow. Luar biasa. Kemurahan Tuhan yang luar biasa akan diterima. Bukan hanya Bapak Ibu yang melakukannya, buat kami juga seluruhnya. Ada? Kita tunggu. Suatu ketika ada seorang guru SD. Dia mengajar di SD kelas 1. Dan kemudian dia mengajarkan tentang balas dendam. Anak-anak, Bapak akan mengajarkan tentang susahnya, jahatnya tentang balas dendam, ruginya minggu depan. Baik Pak Guru, minggu depan dia bawalah jeruk banyak sekali. Dan dia bawalah kantong plastik yang transparan. Dia ngomong sama murid-muridnya, anak-anak sekarang kita praktekkan. Setiap jeruk menyatakan siapakah orang yang menyakiti hatimu. Yang menyakiti hatimu, kalau ada 2 orang masukkan jeruknya 2. Kalau ada 3 masukkan 3. Kalau ada 5 masukkan 5. Siapa guru? Masing-masing masukin, ada yang 2, ada 1, ada 5, ada yang 7. Sekarang perintah Pak Guru. Kemanapun kamu bermain, bawalah kantong plastik berisi jeruk ini. Siapa Guru? Kemanapun kamu, mau tidur, mau kemana, harus bawa. Siapa Guru? Anak-anak mulai hari pertama, masih enteng Pak ya? Hari kedua sudah mulai agak berat, mau main harus bawa. Hari kelima, ke-9, ke-10, sudah protes mereka. Kenapa protes? Menyusahkan. Yang kedua apa? Busuk Pak.
jeruknya busuk dan sudah berbau. Protes mereka, Pak Guru katanya pada hari ke-11. Kami nggak mau lagi, kami nggak mau bawa-bawa itu. Kenapa? Itu sangat merepotkan kami, itu sangat membuat kami tersiksa. Baunya bukan main, ke sekeliling kami juga bau. Itulah dendam. Bapak Ibu, jika engkau masih pegang sekarang, kemanapun kau pergi, busuk baunya nggak enak. Pertanyaan saya, dari antara kita dihadir di sini, jikalau kita adalah murid SD-nya, berapa jeruk yang saudara masukkan ke dalam kantong? Adakah nama suami di sana? Adakah nama istri, nama mertua, nama sahabat kita? Nama kakak kita, nama adik, adakah? Jikalau ada, saya mau katakan lewat kebenaran firman, buang itu. Kasihilah. Yang kedua, saudaraku, bagian terakhir, saya dikasih waktu. Yang kedua, Riso. 1, 2, 3. Janganlah kamu sendiri menuntut. Jadi urusan kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Yang lain urusan Tuhan. Yuk lakukan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, pemusik silakan kemari. Yuk pemusik kita. Atau saya yang main, gimana? Gitu ya.